Salam saudaraku, selamat bertemu kembali di program Masalah Itu Baik. Saya berharap dan merindukan bahwa saudara-saudara yang mengikuti program ini akan dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus melalui masalah-masalah yang kita alami. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Bapa tentang bagaimanakah caranya kami keluar dari masalah yang kami hadapi. Masalah-masalah seringkali timbul karena kesalahan kami sendiri. Ya Tuhan, biarlah cara yang Tuhan buat untuk membentuk kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kami terima dengan sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, berulang kali saya menekankan di program ini bahwa cara terbaik untuk mengatasi masalah adalah datang kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus ketika dia masih berada di dunia ini, saudara, ditulis di dalam Markus 1 ayat 39, begini dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus mempunyai kebiasaan berbicara, memiliki hubungan yang akrab dan intim dengan Bapa di dalam segala langkah, tindakan, dan apa yang akan dikerjakannya. Saudara, banyak berbagai macam persoalan yang kita hadapi, itu semua dimulai dari kesalahan kita, yaitu tidak datang kepada Tuhan dan tidak mentaati perintahnya, saudaraku. Saudara, hal seperti ini pernah dialami oleh orang Israel ketika mereka dalam perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Saya terlebih dahulu, saudara, membacakan peristiwa ini yang tertulis di dalam Keluaran 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Saudara, di sini ada masalah. Masalahnya pertama, mana yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka berbau busuk karena disimpan pada malam hari. Dan yang kedua, saudara, mereka dimarahi oleh Musa. Saudara,
Masalah ini timbul karena mereka tidak mau menuruti perintah. Ya. Mereka tidak mau menuruti arahan. Saudara, tadi arahannya adalah manna ini harus dipungut dan disimpan hanya untuk hari itu. Dan setiap orang hanya boleh mengambilnya 1 gomer sehari. Tidak boleh diambil lebih banyak dari itu. Namun saudara, orang Israel tidak taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka mengambil banyak-banyak dan menyimpannya, saudara. Lalu akhirnya manna itu berbau busuk, saudaraku. Dan mereka menjadi terganggu tidur. Mereka juga repot karena menjadi ulat itu manna. Dan terpaksa mereka melaporkan hal itu kepada Musa. Dan hal itu membuat mereka dimarahi oleh Musa. Masalah paling sulit dalam kehidupan kita adalah disiplin. Untuk urusan manna ini orang Israel harus disiplin. Pertama, manna ini hanya ada pagi hari. Kalau sudah matahari panas, maka manna ini akan menguap. Jadi harus pagi hari. Yang kedua, manna ini tidak boleh disimpan. Dia harus habis hari itu. Dan yang ketiga, setiap orang hanya diberikan 1 gomer. Ya, tidak boleh lebih. 1 gomer seorang. Saudara, obesitas, kegemukan itu muncul dari makan yang tidak teratur. Penyakit mah itu juga muncul dari makan tidak teratur. Obesitas, makan terlalu banyak. Mah, makan tidak teratur. Tuhan mau kita disiplin, memiliki keteraturan. Tuhan Yesus itu disiplin. Pagi hari, waktu hari masih gelap, dia bangun. Selalu begitu. Bagaimana dengan saudara? Tadi pagi saudara, bagaimana kalau kita absen dulu? Apakah hari ini saudara sudah bersaat teduh, sudah membaca kebenaran firman Tuhan? Orang Israel mendapat roti dari sorga dalam bentuk makanan. Kita mendapat roti dari sorga dalam bentuk firman Tuhan. Bagaimana? Sudahkah saudara pagi hari ini bersaat teduh membaca kebenaran firman Tuhan, atau saudara melewatkan hari sibuk untuk mengejar harta dunia ataupun sibuk untuk mengejar hal-hal yang menjadi kesenangan saudara? Saudara, disiplin itu menyelamatkan kita pada masa depan. Obesitas seringkali orang datang kepada pendeta dan berkata, "Pak Pendeta, tolong doain. Kolesterol saya tinggi sekali ini. Saya mau kolesterol saya diturunkan." Saudara, tidak ada cara menurunkan kolesterol yang paling bagus kecuali stop makan lemak. Kalau gula darah saudara tinggi, ya stop gula dong. Ya, sedikit gula. Itu sebabnya orang-orang yang mengalami penyakit diabetes, mereka dianjurkan untuk makan ubi, keladi, maupun juga kentang dan beras merah, saudara. Sebab ini nggak bisa instan. Kita ini cenderung maunya datang kepada Tuhan instan, saudara. Oh, Tuhan langsung menolong, Tuhan langsung menyembuhkan. Kita maunya seperti itu, saudara. Kita tidak mau disiplin.
Karena apa, saudara? Disiplin itu tidak enak, saudara. Ketika saya mulai membuat program Masalah Itu Baik, saudara, beberapa teman saya berkata kepada saya, jangan bikin tiap hari, gak mungkin kamu mampu. Saudara, supaya ini bisa ditayangkan setiap hari, saya harus mengkoreksi seluruh kegiatan saya, saudara. Saya tidak boleh bermain-main. Harus ada waktu di mana saya mempelajari apa yang boleh disampaikan, harus mempelajari, harus sujud berdoa, memohon tuntunan Tuhan, masalah apa yang akan jadi topik pembicaraan. Semuanya harus dimulai dari disiplin, saudara. Anak-anak sekolah seringkali menggampangkan masalah. Mereka menganggap bahwa belajar itu butuhnya pada saat ujian. Dan ketika mau ujian, saudara, otaknya dipaksa. Dan itu nggak mungkin, saudara. Belajar haruslah sesuatu yang berjalan dari hari ke hari, dicintai, dinikmati, saudara. Kalau sesuatu itu dipaksakan, kalau istilah mahasiswa SKS, sistem kebut semalam, maka percayalah nilainya akan jelek. Nilainya akan buruk, saudara. Begitupun dengan kerohanian kita, saudara. Bagaimana kita dengan kerohanian kita? Jika kita datang bersekutu hanya sekali seminggu di gereja, saudara, maka pada hari-hari yang lain kita akan lemah, saudara. Tapi kalau saudara-saudara semua seperti firman Tuhan yang saya sampaikan semalam, memiliki hubungan yang intim, memiliki hubungan yang teratur, memiliki kedekatan yang terus-menerus dengan Tuhan, maka masalah apapun yang kita hadapi, maka kita akan sanggup untuk mengatasinya. Saudara, saya merindukan kita semua boleh melihat di mana ketidakdisiplinan kita. Ada banyak orang ceroboh membawa kendaraan bermotor. Seseorang pernah melapor kepada saya. Dia berkata gini, Pak Pendeta, aduh saya kena masalah ini. Masalahnya apa? Saya ditangkap polisi di lampu merah. Kok bisa ditangkap? Apa kesalahanmu? Itulah Pak Pendeta, saya tidak pakai helm. Nah, saudara ini sudah terlalu sering tidak pakai helm, saudara. Dia tidak disiplin pakai helm. Sampai akhirnya, saudara, dia ditangkap polisi. Seharusnya, saudara, dia harus bersyukur. Dia bilang gini, terima kasih Tuhan, aku ditangkap polisi. Ya, memang ditangkap polisi jadi masalah karena polisi menilang dia, menanya-nanyai dia, sesuatu yang mau dikerjakannya menjadi tidak berhasil dikerjakannya. Namun itu sebenarnya, saudara, itu baik. Sebab kalau dia terus tidak pakai helm, saudara, yang akan menjadi taruhan adalah kepalanya nanti yang akan pecah. Ya, orang cenderung tidak mau memikirkan efek daripada apa yang kita berbuat hari ini. Hanya berpikir untuk hari ini. Banyak orang merokok, minum minuman keras, dan dengan bangga berkata, nih lihat saya Pak Pendeta, saya sehat. Ya betul, saya harus mengakui dia sehat pada hari ini. Tetapi saya dalam pelayanan menemukan begitu banyak orang yang menderita kesehatannya pada masa tua. Dan mereka bergumul, berdoa, memohon doa. Kenapa mereka terjebak dalam masalah ini? Karena mereka tidak disiplin dari muda. Mereka tidak disiplin untuk menjaga tubuh mereka supaya jangan masuk racun, saudara. Betapa banyak keluarga-keluarga yang menderita karena kesulitan ekonomi, saudara. Apa akarnya? Tidak disiplin. Pada waktu baru gajian, saudara, waktu uang masih banyak. Wah, belanja sana, belanja sini, beli sana, beli sini, kredit sana, kredit sini. Dia tergoda dengan apa yang dilihat mata. Lalu kemudian, saudara, tiba hari tidak ada uang. Wah, dia mulai gerah. Dia berdoa, Tuhan, beri saya uang. Sekiranya dia disiplin, saudara, tidak membeli hal yang tidak penting, mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya, saya percaya dia akan selamat dari kesulitan. Jadi saudara, poin utama yang kita pelajari pada hari ini adalah banyak sekali masalah menimpa hidup kita
karena kita tidak disiplin. Karena itu kata-kata dorongan saya, bangun disiplin yang kuat. Bekerja disiplin, ibadah disiplin, belajar disiplin. Itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah yang akan mengganggu kita di masa depan. Sebelum kita akhiri kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang disiplin. Banyak sekali ya Tuhan kesulitan, masalah, mengganggu kehidupan kami. Itu bukan karena orang lain, tetapi karena kami mengabaikan disiplin ya Tuhan. Akhirnya kami menderita, susah, tertekan, dan ditimpa oleh banyak persoalan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami semua disiplin ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai komitmen kepada disiplin saudara, maka mulai hari ini video masalah itu baik akan di-upload di YouTube setiap jam 12 siang. Sampai bertemu kembali saudara besok, dan jangan lupa untuk tetap disiplin.